Selamat pagi kawan-kawan saya dimanapun berada. Apa kabar pagi hari ini ya di hari Dino apa masih Mas lali aku? Rebu. Rebo ya? Rebo apa? Rebo pon apa Rebo lagi? Rebu. Boh. Ya kawan-kawan, ini pagi hari suasananya cukup santai. Pagi hari ini saya sedang berkunjung ke salah satu peternak lele ya di Blora. Namanya Mas Rudi Donianto. Beliau adalah salah satu ini ya menurut saya ini, salah satu pencetus eh, pemelihara lele dengan konsep pakan dan pengelolaan yang modern ya. Ini tadi saya sempat juga diajak berkeliling ya dari tempat yang Anda bisa lihat di sana itu ada kolam pemijahan, ada kolam pembesaran, ada yang kolam untuk remaja. Dan ini dia, Mas Rudi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat selalu ya, Mas ya? Sehat selalu. Ya, saya sehat iki. Dolanan baju karo iwak terus iki. Nah, itu ya tak kenalkan dulu ini Mas Rudi Donianto. Beliau itu garwane Bu Friswanti Indrawuni ya, kawan-kawan. Kalau di Blora itu apalagi mereka yang alumni SMA 1 pasti tidak kenal dengan beliau. Nah, Mas Rudi, selamat pagi Mas. Ini saya tertarik dengan apa yang jenengan lakukan. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya juga sudah ingin berkunjung ya ke tempat jenengan. Ternyata ketika saya berkunjung di tempat yang lama, sekarang sudah pindah di Jalan Raya Blora Cepu. Mas Rudi ini sejak kapan ini di lokasi ini? Sejak bulan Agustus. Agustus ya. Ah. Berarti sekarang berarti udah lama ya di sini, lumayan juga ya. Agustus, September. Mulai dari 4 kolam. Oh, dari 4 kolam ya. Dan sekarang ada berapa kolam, Mas? Ini ada apa? Dari kolam yang paling kecil, dari kolam yang pemijahan tadi ada yang gede ya, Mas? Kolam itu kolam bukan pemijahan, tempat indukan. Oh, indukan. Indukan. Jadi indukan itu nanti bertelur di sana? Enggak, bertelurnya di tempat pemijahan. Oh, beda ya? Beda. Itu hanya untuk tempatnya lah, tempat tidurnya dia. Oh gitu ya, tempat ngumpulnya sama gengnya ya di situ ya. Tapi gede-gede ya, satu kolam. Ukurannya sekitar 1,5 kilo. Satu ekornya. Cukup gede berarti ya. Itu ada berapa ekor Mas yang di? Itu ada 32 ekor. Oh iya 32 ekor. Itu berarti terdiri yang berapa yang jantan 10, betina 22. Oh itu memang perbandingannya lebih banyak betinanya ya? Karena yang untuk produksi untuk pembenihan kan dari indukannya. Dari indukannya. Dari ini Mas, dari jumlah indukan dan juga jantan tadi apa sih kalau mereka bertelur setiap berapa periode sih, berapa dia itu sekali? Jika dia bertelur itu jika diketemukan dengan air bersih itu bisa. Oh gitu ya. Kalau air keruh enggak. Oh, walaupun berapa lama enggak. Tapi harus tetap dengan jantannya ya. Jadi ada yang membuahi gitu ya. Nantinya tetap satu ekornya. Ini pun udah dicampur tapi tidak ada pembuahan karena gitu dia ya. Airnya air keruh. Dia punya syaratnya harus bersih airnya ya. Bening. Sepasang atau apa ya, satu indukan itu biasanya menghasilkan berapa telur? Satu indukan itu minimal itu 30.000. 30.000. Itu paling jelek-jelek ya. Kalau lagi beruntung, lagi bagus, lagi rezeki, ya bisa 60, bisa 50. Oh gitu ya. Satu indukan. Oh berarti lumayan banyak ya. Lumayan banyak juga ya. Aku bayang Mas, kalau kita meniat 4 pasang, itu ya umpamanya jelek-jeleknya 100.000, 120 dapat. Dan tingkat tingkat bertahannya ketika dia menghasilkan sekian banyak itu bertahannya setelah dia itu kan lewat telur dalam semalam itu dia netes ya. Terus jadi kayak kecebong itu Mas ya. Selama 3 jentik selama 3 hari itu dia makannya cangkang telurnya. Nah setelah itu baru cacing sutra. Oh gitu ya. Jadi untuk nggak langsung pur bukan ya berarti ya? Enggak, cacing sutra selama 15 hari, 12 hari. Mas, cacing sutra kan di Blora tidak ada ini ya, pemroduksinya. Kita beli. Ada nggak pengganti untuk cacing sutra? Kapasitasnya tidak ada, namanya kutu air. Oh, kutu air ya. Kita nyarinya
Bisa tapi susah ya. Produksinya nggak iya. kuat. Nah, kutu air kan biasanya bebas nih gune selokan nih Mas. Ya. Kan kapasitasnya Iya, kalau benar. dari sekian itu Sekian ratus mampu. ribu ya. Nggak mampu. Aku bayangin satu bibit lele itu kalau harganya paling murah berapa sih Mas? Bibit lele itu ada yang tergantung ukuran. Ada di ukuran 35, 35 46 maksudnya 3,5 cm. senti. Antara 3 sampai 5 cm. Itu menjadi 3,5 itu selama berapa hari atau selama berapa minggu? Dia selama dari pemijahan itu 2 minggu ya. 2 minggu. Dari pemijahan 2 minggu. Oh 2 minggu ya, 2 minggu. Kan sebelumnya kan lepas cangkang kan itu kan dia lepas casut. Itu orang udah jadi dapat 1 2 3 ukuran. Oh. Lepas casut itu sudah 2 cm. Udah 1 cm 2 cm. 2 cm ya. Itu belum layak dijual ya kalau sekian ya? Tergantung yang beli ya. Dia ada yang main tebas. Oh gitu ya. Itu per bijinya atau per 100 ekor Mas jualnya kalau sudah udah jadi berbibit itu hitungan per ekor. Per ekor berapa Mas? Pokoknya 35 itu kurang lebih 100 perak. 100 rupiah. 100 rupiah kali 100.000. Iya gitu ya? Hitungannya ya? Kira Mas Rindu. Ya dihitung aja itu Mas. Ya terus tapi kali 10 aja sejuta, 10 juta ya. Petani itu dia lebih untuk supaya tidak terjadi mengurangi resiko. Sukanya dia belinya yang ukuran 46 atau 57. Yang lebih gede itu lebih aman lah ya. Lebih aman. Ya tidak gampang stres mungkin ya. 57 itu kan istilahnya kalau tunggalnya kan 6 cm. Oke. Cacing sutra nih, cacing sutra berarti kita masih impor ya? Masih dari luar kota. Tapi kalau sebenarnya secara teknis memelihara cacing sutra atau beternak cacing sutra itu gampang apa angel sih Mas? Ya semua itu kan budidaya itu gampang-gampang susah. Cuma kan kadang kan kita ke fokus itu biayanya lebih besar, lebih ini kemudian kenapa beli ya? Kita nggak nyari instan bagi-bagi rezeki. Iya benar bagi rezeki ya. Bagi rezeki. Ya, maksud saya kalau misalkan di Blora itu ada peternaknya berarti open market ya, pasarnya jelas sangat dibutuhkan oleh pemijah-pemijah ini. Tapi kapasitas Blora tidak bisa atasnya ada yang dia belajar budidaya kapasitasnya memenuhi kebutuhan petani enggak. Oh gitu ya. Mungkin karena mereka nggak Mas, nggak konsisten dan kontinu. Enggak, memang iklimnya. Jadi istilahnya cuacanya Blora kira cocok ya. Mendukung. Jadi kalau ada sumber air. Intinya tidak mendukung. Dia nggak ada sumber air yang terus juga limbah-limbah itu tidak ada juga. Nah, Mas Doni, ini dari sekian puluh kolam yang tadi saya lihat ada yang masih baru dipijahkan, dirilis ya, ada yang sudah remaja, LBG. Ada yang siap. Namanya LBG. LBG apa? Lele baru gede. Kan ada tingkatan itu Mas. Iya. Tingkatannya ya. Tingkatannya itu kan bibit. Setelah bibit dia LBG. Baru gede. LBG itu ukuran 60 sampai 30 itu LBG. 60 maksudnya 60 ekor per kilo. Oh per kilo itu. Terus habis itu remaja. Remaja itu 20 per kilo. Ya, itu belum siap konsumsi ya, maksudnya belum. Belum ya. Remaja sampai umur 12. Sampai dia 12 per kilo. Sekilo sih 12 gitu ya. Itu baru ready di 12 itu tergantung kebutuhan pasar ya. Konsumen betul. Yang paling dicari, yang paling banyak ukuran cari itu antara 8-10 ya. Setengah lah Mas ya. Orang kegedean ya. Nah, sekilo silimo. Itu udah harga dari harga pun udah jatuh Mas. Jatuh ya Mas. Kita sebagai petani rugi udah. Karena konsumen gun warung pecel lele atau ikan mereka biasanya nyari yang sedengan ya, enggak terlalu besar ya. Kalau yang ukuran itu larinya ke pemancingan dan bagi pemelihara itu juga ini ya menghabiskan pakan otomatis terus harganya juga jatuh. Oh gitu ya. Betul. Karena penikmat atau pecintanya yang sekian itu udah di pasar udah enggak banyak. Jadi secara bisnisnya rugi. Kurang masuk ya. Nah, ini ngomongin tentang pasar nih Mas Rudi. Pasar lele itu kan dari zaman saya waktu itu masih remaja cilik lah. Terus ngerti lah wong sinau budidaya lele, tapi kebanyakan dari mereka kok rata-rata tradisional. Oh iya, koleksi. Dulu kan tengah-tengah ya. Sistem yang penting
produksi. Iya. Yang penting apa ngopeni lele. Ngopeni dibiak pakani yo. Semua yang penting aku mbok iso goreng. Ya, hasilnya piro ora mikir ya. Orang Nah, mikir. ini bedanya apa dengan yang Mas Rudi sedang kelola dengan sistem pakan yang modern dan pengelolaan ini apa sih garis besar bedanya itu apa Mas? Bedanya kan ini larinya sudah langsung kan bisnis Mas. Bisnis ya. Terus? Bisnis kita kan produksi harus berkualitas, terus hasilnya, terus dengan apa semacam apa rasio, apa semuanya itu kan Kosnya juga harus dihitung ya. Nah, terus? Nah, memang ada kos-kos yang saya modal pakannya berapa, cuman hasil kualitasnya tidak bagus. Itu ya. Jadi gimana nih Mas cara ngitung pakannya? Misalnya nih kita melihara 1000 ekor itu ya. 1000 ekor berarti kebutuhan pakan itu dihitung dari 0 sampai panen berarti ya? Iya, betul. Nih Mas, gambarannya seperti apa? Kalau di sistemnya Mas Doni ini menghitung pakannya itu kayak apa? Kalau saya hitungnya ini, kan kita tetap pakai patokan biomasa gitu. 1000 itu membutuhkan 100 kilo. 100 kilo, ya. Tapi 1000 ekor. 1000 ekor. Tapi butuh 1 kuintal ya. Tapi yang terjadi praktek itu mereka itu ngegasnya itu di awal atau akhir atau tengah. Awal, tengah, akhir. Milih salah satu waktu itu ya. Nah, selama itu saya pelajarin, saya riset, saya praktekkan. Orang umumnya kan pada di akhir. Karena genjot ya. Tapi ternyata kita sia-sia membuang pakan. Karena? Karena podoke kayak wong tua. Iya. Makin tua mangane apa? Makan sithik ya. Nah, dia juga kayak wae yo ora dadi daging. Jadi telek ya. Iya, terus ya. Gitu. Terus pakan itu kan ada kandungan protein-proteinnya. Ya. Kalau yang dari karbonnya kecil, juga ada ya. Maksudnya kan kita mengutamakan protein. Protein itu untuk pertumbuhannya, kecepatan pertumbuhan. Ya. Nah, protein kalau yang dari bibit kan kita mungkin pakai yang ukuran 40, apa saya dapat protein yang 40 persen. Ya. Nah, terus dia kan ada tahap-tahapnya. Nah, mungkin kan ada punya celah-celah, punya strategi inovatif tersendiri itu sebenarnya. Iya, jadi itu salah satu trik juga Mas ya. Ketika kita ingin dapat margin keuntungan yang bagus, bisa sustain, maksudnya usaha itu nggak cuman tadi ya, yang sistem tradisional. Ketika menghadapi pakan yang melonjak, tiba-tiba dia gampang kolaps gitu ya. Kalau di sini kalau sistemnya kan saya kan continue. Ya. Kalau tidak sekali tebar, terus berhenti nunggu panen, terus habis itu nebar nunggu enggak. Kalau saya kan continue. Ada yang masih remaja, lele baru gede ada yang saya nebar lagi. Gitu, ada yang udah 1,5 bulan saya nebar lagi. Siap panen juga, ya. Jadi continue. Dan saya lihat tadi kata beliau juga nggak pakai chemical atau zat-zat yang ini ya. Ini gimana Mas? Bedanya kalau teman-teman itu kan pasti ini ya, lele itu harus dikasih kayak obat di air yang. Kalau saya enggak, saya kan hanya mengandalkan air. Airnya itu melimpah. Ya. Kita main kocoran itu salah satu untuk pertumbuhan dan melihara. Kan kita kan melihara lele itu kan sebenarnya bukan melihara lele. Kita ngerawat air. Gitu ya. Dengan sendirinya lele pun sendiri. Fokusnya malah air. Berpikirnya gimana? Kita bermain air. Air ya kita tahu faktor-faktor air. Airnya modelnya air itu ada 4 macam. Apa ya Mas? Merah, hijau pupus, hijau pekat, terus coklat. Hitam ke mana ya? Hitam termasuk ke bening guys. Saya enggak gitu. Cuman ini terjadi yang umumnya ini yang riskan itu yang 4 ini. Kalau kita tidak bisa menyikapi, tidak tahu, terus tidak tahu apa penyebab ini. Ya, akhirnya banyak terjadi penyakit dan gagal. Itu kan kalau bisa dilihat itu lagi ngasih pakan ya Mas ya. Dan pakan yang dikasih oleh Masnya itu ternyata tadi ada rumusnya Mas Rudi ya. Ditimbang sehari ini dengan bobot yang sekian ini dia butuhnya berapa, per kolomnya dikalibrasi sampai sedetil itu ya. Ada rumusnya gitu. Keren loh ya, saya baru
Baru kali Dekat. ini tahu. Dulu saya juga pernah melihara lele, tapi yo nek makani sak seneng hati Mas. Kan ono sedulur teko, wah di pakani gorene dibiak-biuk. Itu kerugian apa Mas ketika pakan itu diberikan secara Asal. terus-menerus asal dan tidak Itu terkontrol? satu. Iwai apa lele itu akhirnya apa dia bisa maksudnya gede kepalanya aja, mendel. Mendel, tapi dagingnya kurang. Ya. Terus keduanya itu dia nggak bisa modot, gitu. Malah gitu ya, justru ketika over Terus akhirnya di dalam satu kolam itu timbul ukuran bervariasi. Idealnya itu di kolam itu harusnya 3 ukuran. Gitu ya. Maksimal 3 ukuran. Maksudnya 3 ukuran itu yang ukuran kayak per kilonya itu. Oh gitu ya. Tidak boleh terlalu jomplang ya ukurannya ya. Wah, Kalau jomplang kan, dia bisa kanibal juga ya. Nah, akhirnya kan pokoknya kita tebar 5.000. Ya. Dengan sistem pakan seperti itu, dia akan susut menghasilkan mungkin cuma 100 kilo. Oh gitu ya. Padahal harusnya idealnya 1.000 itu bisa menghasilkan 100 kilo. 5.000 harusnya menghasilkan 5 kintal. 5 kintal atau 500 kilo. Tapi karena tadi kesalahan dalam manajemen pakan, maka akhirnya banyak petani mengeluh seperti itu. Benar Mas. Ini seperti apa yang saya alami juga waktu itu kan kolamku lumayan lah. Kolam tanah waktu itu. Jadi kolam tanah itu lebarnya kurang lebih 3 meter, panjangnya Mas 10 meter Mas. Berarti kan lumayan dawa gue ya. Waktu itu aku ngundang penebas, tak pikir untuk pirang kuintal loh ya. Ternyata cuma dapat sedikit sekali. Nah, itu. Terus keduanya kan kita bermain sotir. Jadi kan perlu seperti banyak 5.000 ekor tebar. Seenggaknya kita itu punya 4 kolam. Untuk menyortir ukuran yang berbeda tadi ya. Karena khawatirnya kalau ada yang dominan gede itu. Jadi kita udah bisa-bisa terus ini bertahap udah siap panen. Keren. Wah ini saya sapa dulu deh teman-teman yang sedang ini dapat salam dari Pak Narno dari kenal lah Mas Rudi, salam buat Om Rudi, Om Doni katanya. Mas Narno itu, Om Narno itu di Capil. Di Pemdes, dulu di Capil ya, pernah di Capil, sekarang dia di PMD, di kantor Dinas Pemerintahan Desa. Katanya koncone iki. Iya, konco SMP. Ya, salam ya, dapat salam nih dari Pak Narno, Mas Arisa juga selamat pagi. Wah, iki aku isu-isu jagung karo Mas Doni. Mas Doni gimana puasanya lancar? Alhamdulillah, insya Allah. Ya, terus Pak Muhammad Saikul Amin juga selamat pagi. Ini, wah Mas Heni, ini Kak atau Mbak itu apa? Heni BPH, Doni Peternak katanya. Wah, sip. Doni Surmanto. Pak Surmanto. Oh, okay. Nah, Mas, ini bicara tentang ini ya. Tadi kan budidayanya Mas Doni punya kiat-kiat khusus. Ini kalau misalnya nih peternak di Blora mau belajar sama beliau nih. Monggo. Sangat open ya. Open. Yang saya tahu kan lebih detail, lebih datang ya. Yang saya tahu beliau ini cukup lomo lah dalam berbagi ilmu. Jadi teman-teman yang selama ini punya usaha lele dan sering gagal gitu ya, bisa lah nanti bicara sama beliau gimana cara mengantisipasi hal-hal atau kendala yang sering dialami oleh peternak lele. Mas, aku ngomong tentang marketnya nih Mas. Dengan sekian banyak, otomatis produksinya Mas Rudi kalau dikalkulasi dalam setiap bulan tuh mencapai berapa Mas? Bulan itu ya kalau dikalkulasi ya, dihitung-hitung itu. Kalau kita nggak bisa per bulan. Oh iya ya, karena fase dia pakai fase. Fase ya, mana yang siap dipanen tuh memang ini ya ada circle-nya tersendiri ya. Gitu. Nah, rata-rata apa berarti? Kan berdasarkan tebaran. Oh, tebaran, ya. Wah, tebaran kita 25.000. Nah, itu kan terjadinya 30% itu umur panen. Iya. Oh, 30%-nya dari 25.000 tadi? Panen. Oh, berarti beda ya, Mas? Beda. Ntar yang kedua 50%. Oh. Terus ketiga dia 20%. 20%. Oh, berarti gitu ya? Tidak semua yang dipijakan dalam satu hari itu panennya bareng? Enggak semuanya. 30, 50, dan terakhir 20%. Nah, pemijahan, pembenihan bibit juga seperti itu. Itu sampai habis itu berarti berapa lama, Mas? Dari pemijahan sampai habis yang 100% tadi? Pemijahan atau konsumsi? Dari kalau pemijahkan itu
dia itu Konsumsi. minimal itu kalau untuk lari apa konsumsi atau hanya pemijahan aja? Waktu maksudnya dari setelah dipijahkan kan berarti kan ada 25.000 nih tadi. Itu sampai habis yang 30, 50 sampai 20 tadi berapa lama itu? Sekitar dia meja 2 bulan? 2 bulan setengah. Sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan ya? 4 bulan berarti sudah habis ya? Itu dari meja ya, sampai panen konsumsi. Panen konsumsi. 4 bulan setengah. Itu tingkat ini Mas, tingkat penyusutannya dari 25.000 biasanya sampai habis itu. Kalau 25.000 itu pembesar konsumsi. Iya. Itu sama pemijahan. Oh, ngaten. Enggak, maksudnya dari 25.000 itu sampai nanti terjual habis sampai 100% tadi itu ada nggak penyusutan jumlah? Ada ya? Berapa persen, Mas? Kita kan harus pakai patokan ya, mungkin kita meminimalkan lah di situ letaknya penyusutan itu. Kita itu patokan minimalnya 5%. Oh, 5% ya? 2% itu. Kalau dari bibit sendiri ya mungkin mau bisa minimalkan. Berarti kalau katakan kalau 25.000 10%-nya itu kan orang 500 ya 1.000-an ya Mas ya? Ya mungkin nggak nyampe 10% data. Nggak sampai ya? Iya, katakan 1.000-an lah ya. Dari 25.000 1.000 itu yang memang itu populasi ya. Tapi kan bobot beda lagi. Kenaikan bobot beda lagi. Nah, itu terus Mas Doni nih dengan pasar yang dengan produksi yang sekian banyak itu selama ini yang biasanya orang takutkan kan ngedoli piye Mas. Nah, ini piye Mas di dalam mensikapi pasar kita kan ya? Bermitraan dengan pedagang lokal seperti ya pedagang bahasa kasarnya tengkulak. Oh ya, pengepul lah ya. Pengepul kita kerjasama nanti diambil dia. Kita udah mastiin kontinunya bahwa ini minggu ini udah jadi udah mastiin. Udah siap. Mereka juga tenang ya sebagai udah tenang. Jadi ntar dia minggu ini udah siap nih ngono dia ambil. Oh gitu ya. Nggak ada masalah ya Mas ya? Market nggak ada masalah. Selama ini di Blora aja atau sudah belum masih di lokal. Belum luar Blora belum. Nah, rencananya pengen seperti itu. Oh gitu ya. Dengan peningkatan jumlah produksinya pasarnya harus lebih luas ya Mas. Lebih luas lagi. Gitu. Wah, ini senang ya berarti di market tidak ada masalah, secara teknis juga ya ini Mas, biasanya orang-orang di peternak, petani itu kan memang selama ini mereka cukup pandai dalam budidaya ya. Tapi ketika ngomongin tentang marketnya, ketika nggak siap dengan pasarnya, ya akhirnya banyak yang dimainkan. Nah, terus itu kan dengan harga yang dipermainkan itu kan otomatis akan merugikan. Nah, kalau di Mas Doni ini gimana? Bagaimana menciptakan harga kesepakatan itu apakah kita kesepakatan? Oh gitu ya. Kesepakatan dengan deal-deal harga atau masalah timbangan seperti gitu itu. Ya. Itu kan ada semacam kayak repaksinya ada. Nah, dia kan pokoknya patokan ini repaksi lah. Kita harus punya deal-dealan itu. Nggak boleh nurut sepihak ya. Nggak boleh. Itu hukum agama juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Repaksi dibolehkan, tetapi harus kesepakatan. Harus ini ya, tidak merugikan lah ya. Intinya itu. 10 kilo dihitung 5 kilo yo. Ya, berarti memang ini ya yang paling dikhawatirkan. Karena apa? Repaksi itu kan menyikapin penyusutan. Betul. Ngepul bawanya itu kan karena hidup lele itu kan kadar air. Tapi biasanya kalau dijual itu masih dalam bentuk hidup ya, lelenya masih semuanya hidup. Masih hidup ya. Kan kadar itu lah. Nanti kan dia akan penyusun terjadi seperti itu. Nah, ini ada yang menarik nih Mas. Ada yang nanya ya bahwa ketika kita ngobrolin tentang lele, dulu saya tuh jujur saja tidak begitu suka makan lele. Maksudnya tidak begitu nggak ngerti. Saya tahu ngopeni wakeh dan itu kayak belenger mungkin ya, kayak orang. Nah, ada yang mengatakan bahwa lele itu adalah bukan makanan sebenarnya, tapi lele adalah obat. Nah, ini Mas Doni pernah dengar? Tahukah itu? Lele adalah obat. Jadi ketika mindset dengar. tentang ketika orang-orang yang selama ini kurang menyukai lele ternyata punya khasiat yang bagus untuk kesehatan itu, pernahkah terpikir bahwa ini jadi sebuah brand buat panjenengan untuk mengembangkan ini sebagai sebenarnya sih itu udah tingkatannya udah berbeda. Kalau tingkat petani itu ya. Kalau petani kan kita kan bisanya kan produksi menghasilkan dan pikirannya aku nggak rugi. Cocok ya. Beda kalau untuk inovatif itu larinya udah lain lagi. Inovasi ya. Inovasinya itu udah lain lagi. Kalau mungkin
ya kedepannya sih saya pinginnya seperti itu. Dan Ada pemijahan, produksi, ada. terus pembesaran, terus akhirnya menyikapin yang bikin pilet, bikin Oh, gitu nugget, termasuk itu bisa. termasuk pengolahannya ya Mas. Pengolahan yang Jadi terakhir. semakin banyak yang menyukai dan menggemari olahan dari Masalah lele itu gini, jauh dari penyakit. Iya ya. Untuk beda sama iwak lain Bedanya Mas. asam urat lah apa-apa. Oh gitu ya. Tidak banyak orang ngiri lele ya. Terus aman. Wong tua, anak bayi, itu mungkin terjawab ya pertanyaan saya tadi, kenapa ini bisa jadi obat, karena salah satu saya selalu lupa obat untuk apa, tapi yang jelas lele ini jadi salah satu bahan yang harus dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita beberapa jenis penyakit. Aman. Saya kenapa? Saya juga ngalamin. Oh gitu ya. Saya asam urat, saya makan daging kena. Makan daging atau minggir ya? Minggir, kurangin. Makan jeroan orang wani. Seafood makanan jaga. Kurang gak boleh Mas. Supaya ngono yang purinnya mengandung pun. Nah, karena lele kan tidak. Betul. Dan ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, semua usia juga nggak ada masalah. Dan terus tadi sempat nyinggung tentang nugget segala macam. Ternyata bisa ya diolah dengan berbagai macam itu di tempat varian. Di Jogja tuh di mana dia ada memang bikin semacam home industri yang ada diproduksi juga, terus dia ada yang dibesarkan, ada yang dijual. Seperti itu, ada yang dibikin untuk ibu-ibu. Iya. Bahkan kalau nugget itu malah aneh Mas. Saya ngerti kok yang pabrik nugget itu kayak misalkan nugget dari ayam tuh ya. Ternyata saat tulang-tulangnya digiling ya. Bisa ya jadi bahan olahan semacam itu. Terus saya mungkin yang tertarik di Jogja itu ada, pernah dengar mangut lele Mbak siapa itu yang kalau beli ngantri itu ya. Saya bayangin kalau misalkan di Blora ada olahan yang serupa itu juga bisa juga ya ngambil dari produksi kalau mau lebih inovasi lagi apa itu? Lele di Presto kan belum ada. Lele Presto tahu ke rumah aku ya? Belum ada. Sing ono kuwi. Kenapa belum ada? Iya, kenapa? Keras. Oh. Tapi gimana caranya? Kepalanya kan keras. Oh iya. Beda sama ikan lain. Oh, kuno ya Mas ya? Lele Presto sama durinya. Nah, itu gimana orang-orang bisa bikin lebih lunak bisa. Itu belum ada itu. Wah, itu inovasi ya. Itu harusnya mau bikin. Dipikirkan ya caranya ya. Terus sama sate. Lele kan orang-orang. Iya, enak Mas ya. Gimana daging lunak itu dipotong-potong, tusukin. Sate. Ada enggak? Belum ada. Bener, Blora kan kota sate ya. Oh iya, jadi inovasi juga ya. Saya kalau mau orang kuliner akan saya coba itu semuanya. Bener. Semacam itu. Jadi inovasinya dan itu jadi pilihan ya Mas ya. Mungkin kan gebrakan, tidak ada, ini khas. Bumbunya mungkin tetap sama ya, bumbu kecap apa kacang ya. Tapi dagingnya. Nah, kan kesulitan orang ini kan. Tapi Mas Doni pernah nggak nemuin sate lele? Belum. Cuma kepikir. Iya. Tapi inovasi olahan itu jadi ya. Sebenarnya selain dagingnya juga. Sebenarnya lele itu semakin ke depan sini. Di tempat lain. Jogja apa itu udah dimasukkan semacam kelas kayak dijadikan kuliner semacam bikin nugget, terus bangsanya pilet, terus seperti campuran seperti bikin khas itu udah mulai ada. Sudah mulai ada ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan di Blora juga bisa dikembangkan juga ya, karena ada pemproduksinya. Itu harus, karena apa? Itu kan semua harus didukung. Satu, keberadaan bahan, seperti kayak lelenya. Terus keduanya kan pemasarannya. Orang kita kan bikin gampang, jago. Betul. Orang Blora pusat olahan ya. Paling jago. Mungkin bagi saya yang selama ini ngerti lele itu cuma digawe apa Mas? Digawe pecel lele atau kan mainstream ya biasa ya, tapi kan di gawe sate mungkin yo tertarik juga ya. Aku bayangin sate lele sate tusukin utuh itu udah ada. Enggak, kalau yang tusuk utuh ya diasap ya maksudnya. Ya, diasap itu udah ada. Itu daerah Demak. Cuman juga. Kalau yang dibikin sate kayak sate daging, kayak sate bekicot ada. Kerang ya ono ya. Ada. Lele ada enggak? Nah, ini ide menarik nih kawan-kawan ya. Jadi
ide yang disampaikan sama Bu ini cukup menarik. Nah, Mas Doni, ini kan lokasi jenengan cukup luas nih, cukup luas. Jadi dengan segini banyak jenengan mempekerjakan 2 karyawan ya, Mas ya? Iya. 2 karyawan. Terus biasanya kalau kalau untuk peternak pemula nih, Mas, apa sih yang mestinya disiapkan dan cost-nya seperti apa, Mas? Ini saran ya bagi teman-teman yang ingin memulai Kita itu. sebenarnya juga punya gagasan, punya ini. Kita juga menjual suatu Inovasi. metode satu paket. Oh, paket ya. Model paket. Jadi bibit dari kita, terus pakan dari kita, pembuatan kolam dari kita. Siapkan ya. Itu terus tapi dia nanti dijual kita ambil juga. Oh gitu. Itu maksudnya kayak kemitraan gitu kan? Kemitraan. Jadi mereka nanti tugasnya apa ngapain? Cuman dia kan aja ngasih pakan. Oh, ngasih pakan kita, ya. Itu dibina. Oh. Nah, setelah udah selama satu fase, satu fase itu berarti setelah panen. Oh, satu panenan gitu ya. Kita tidak mau dia itu langsung selesai. Kita tetap masih bina, cuman nggak intens seperti di awal kan dianggap sudah bisa ya, artinya sudah ada ilmu yang mereka sudah dapatkan. Ini ada ya paket programnya gitu, ada Mas ya? Saya kemarin sempat satu petani, kebetulan teman juga, tapi udah berhasil. Iya. Ada hasilnya. Dibanding waktu pertama. Saya belajar pertama sama dia saya ajarin malah berhasil dia daripada saya. Saya awalnya nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Malah banyak boncosnya. Kalau yang saya petani yang saya ajarin nih langsung menghasilkan. Tidak ada kerugian. Berarti learning by doing ya mereka. Dia tebar 4.000 dia bisa menghasilkan ya wajar pertama. Dia bisa menghasilkan 3 kintal. 3 kintal. Meskipun itu belum sesuai target tapi udah termasuk bagus ya Mas. Udah bagus itu pertama. 3 tahun udah dapat. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Kalau teman-teman pingin belajar tentang bagaimana budidaya lele dengan manajemen pakan dan sistem ya, saya yang saya jual metode ke dia terus dipakai ternyata memang masuk. Masuk. Gitu ya, dan itu cukup menguntungkan ya Mas ya. Karena ada sesuai dengan targetnya masuk. Ada juga penghematan biaya pakan meskipun ini menggunakan, kalau kita lihat ya di belakangnya Mas Doni itu ada pancuran yang selalu nyala tapi kocoran 24 jam. 24 jam itu tapi masih tetap masuk lah ya hitungannya untuk produksi untuk listriknya juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Wah, ini asik ya kawan-kawan ya. Jadi pagi-pagi teman-teman yang hobi ya, apalagi yang mereka punya ini ya sumber daya air yang cukup ya Mas ya. Nah, ini Mas, Blue Rose biasanya dia bisa di tempuran juga cocok ya jadi ya. Cocok. Yang penting air mendukung air aja. Dan bagaimana tadi kuncinya treatment airnya. Kita fokusnya bagaimana air itu dijaga. Ya, pokoknya yang penting sumber air ada. Sumber air ada. Pokoknya di sekitar rumahnya itu belakang. Dan nggak harus pakai kolam nih Mas ya, nggak harus pakai kolam yang permanen itu ya. Ini kalau saya lihat di sini lebih ringkas, lebih pakai kayu. Kan saya lihat ya, jadi di pinggirnya itu cuman kayu kayak apa ya, kayu reng lah atau usuk itu ya, terus dirangkai gitu, reng, terus asbes untuk penahannya Mas ya, terus tengahnya baru kolam terpal yang geomembran. Jadi kolam ini lebih awet lah ya dibandingkan terpal yang biasa. Harganya lumayan juga. Cukup seperti itu aja ya kan kawan ya. Jadi itu nanti kalau kemitraan sama Mas Doni ini ya, disar atau mereka harus menyiapkan itu Mas, harus menyiapkan kolamnya sendiri. Mereka menyiapkan kolamnya sendiri ya? Iya. Oh gitu ya, nanti teknologinya, caranya, manajemennya beliau akan ajarkan ya. Gitu Mas Doni ya? Oke. Sebelum kita tutup nih Mas, aku pengen diajak keliling dan kita menyaksikan secara dekat ya. Nah nanti bisa dijelaskan ini kolam untuk apa dan seterusnya. Oke Mas Doni ya? Oke. Ayo kita keliling ya. Mumpung ketemu beliau ya di sini dan kita semangat banget ini. Mulanya betah ya. Bu Bos, Bu Fri, selamat pagi. Wah, ini tak juga. Nah, mulai dari sini Mas. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kolam pemancingan ya Mas Doni ya? Ada pemancingan. Boleh bermain sini juga sekalian mancing. Mereka suka mancing bayar cuma 20.000 sampai sapole ya. Sapole, ada nila. Ada bawal juga. Oh, ya ini 20.000 jenengan yang hobi mancing nanti hasilnya bisa dibawa pulang ya? Bawa pulang. 10 kilo yuk. 10 kilo apa-apa bawa pulang. Wah ini asik ya tempatnya. Nah ini Mas, mulai dari mana dulu nih? Ini. Nah ini
Umur 46. 46 ini. Oh, maksudnya 40. Ukuran 46 itu 6 senti itu. Jadi 4 sampai tengah-tengah. Oh, maksudnya 5 ya senti. ya. Oh, ini ukuran sentimeter ya kali ini belum kilo Mas ya. Belum. Jadi kalau yang di sini kan kalau bisa lihat itu ya, kecil-kecil itu adalah ukuran panjangnya. Ini masuknya bibit ya Mas ya? Bibit. 4 sampai 6 senti yang tadi harganya per ekornya Rp100 ya? Ini kalau lebih. Ini 160. Oh, sudah lebih ya? Karena udah lebih gede ya Mas ya. Nah, ini yang bibit ya, ukuran 4 sampai 6 di kolam satu ini. Nah, terus yang sana udah ada isinya kah? Belum. Oh, itu belum ada itu ya? Untuk pemijahan. Oh, rencana untuk pemijahan. Jadi ini kan bersih, kolamnya Mas, ya? bentuknya seperti ini. Nah, ini Mas, perlu dijelaskan nih. Ini ada sebenarnya kayu-kayu sisa-sisa kayak gini juga bisa dimanfaatkan ya. Nanti kan ternyata nambah lagi. Oh, betul ya. Dan nggak harus kayu jati ya. Nah, ini prosesnya seperti ini aja. Jadi kolam yang mau dibikin itu nanti debit airnya sekitar pirang senti Mas? Ini ketinggian 80. 80 berarti terpaling sampai atas ya? Ya. Cuman airnya nggak sampai full ya? Paling airnya paling sekitar 60. Oh, 60 senti. 60. Dan di setiap tapi kolam. Kalau untuk pembesaran, tapi kalau untuk pendederan yang paling sekitar 40. Oh, lebih pendek lagi ya. Jadi ini di setiap kolam kawan-kawan bisa lihat ini ada semacam tabung. Nah, ini kebetulan belum selesai ya. Maksudnya belum diisi air. Ini udah tinggal install pipanya. Pipanya. Dan itu ada pipa itu untuk apa Mas Rudi? Untuk saringan. Pembuangan. Saringan pembuangan sebelah. Oh, di sana tuh ada pipa juga yang nanti untuk membuang ini ya, membuang kotorannya Mas ya. Jadi setiap pagi itu beliau selalu ngecek ini ya, ngecek kolamnya, dan ketika dituang tadi saringan pembuangannya akan keluar yang keruh Mas. Otomatis ya Mas. Otomatis itu amonia. Oh, sing kotor ya. Itu bisa bikin penyakit. Nah, kalau ini juga kolam pemancingan juga kah? Ini juga ada nilainya juga ya, tapi masih ada nilainya, ada lele kecil, lele gede segini ada. Oh, mana Mas ya? Lele nila dicampur orang apa ya? Friend ya. Bestie ya. Teman-teman, lokasi ini tuh tepat di sebelah timurnya Pengadilan Agama ya, di Seso ya. Jadi kalau tadi bertanya-tanya, nih di lokasi ini kok lokasi seapi itu. Jadi sebelah timurnya Pengadilan Agama itu ada. Ini tempat pendederan. Nah, ini juga airnya namanya juga pendederan. Dederi maksudnya apa Mas? Dari bibit taruh sini, dirilis ke sini sampai umur layak ditebarkan. Oh, gitu ya. Gitu. Oh, sampai dia remaja ya berarti ya? Enggak, sampai ukuran 57 kan sesuai dengan. Oh, termasuk yang seperti itu tadi ya? Itu sebentar lagi seminggu harus dirilis ke pembesaran. Disortir. Disortir. Sortir dulu, diambil yang besar, baru masukkan kolam itu. Oke, wah ini ya, ini yang pendederan ya. Jadi nanti kalau kita udah memijah, kita juga jualan. Oh, iya, karena sudah punya indukannya ya. Kita sebelumnya juga kita jualan, cuman jualan habis. Oh gitu. Mas Yudi, selamat pagi. Nah ini, kalau ini kolam yang sudah sebentar lagi. Ini LBG, maksudnya lele baru gede. Lele baru gede. Kenapa kolamnya memutar melingkar? Mas Rudi bisa jelaskan ini. Kenapa harus melingkar? Kok gak kotak wae kok sing pendederan dan yang sana? Ya tergantung variasi. Variasi ya. Tapi kabarnya kalau bulat menghabiskan tempat. Oh iya. Beda sama kotak. Kotak sekarang ini luas segini, 3 kotak. Tapi untungnya kalau bulat itu 3 bulat. Memang lele so aktif ya Mas ya. Ini so muter ya, jadi bergeraknya aktif ya, sehingga. Tapi harganya lebih mahal. Ini bedanya harganya. Iya, karena dia ada ring besinya ini ya. Ada. Ini kolam yang LBG, lele baru gede. Ini sebenarnya lagi juga sebenarnya udah siap konsumsi ya. Nah, kalau yang ini sama Mas udah konsumsi. Ini udah ukuran 12. Oh, jadi iso dicidukno seminggu lagi ada. Mas, aku pengen lihat Mas. Kasih pakan. Teman-teman yang baru bergabung, selamat pagi. Wah, Mas Yudi Prasetyo, apa kabar? Pak Narno, wah, senang ya pagi-pagi bisa berkunjung ke kolam peternakannya Mas Doni. Ini beliau adalah peternak yang mungkin satu-satunya di Blora ya, menggunakan manajemen pakan, juga menggunakan ini pengelolaan yang modern. Karena dikasih pakan. Setiap pakan yang diberikan itu ternyata ditimbang, diukur ya, sesuai dengan, nah ini dia, sesuai dengan kebutuhan per ekornya. Jadi bukan sembarangan ya, bukan karena seneng, itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya.
Ini siap ya Mas ya ini ya? Ini paling seminggu lagi. Seminggu lagi. Udah Isi menghasilkan berapa? Berarti menghasilkan 8-10. oh, berarti Ini- nanti panennya di angka 1 kilo isi 8 sampai 10. Mas Slamet Riono kenal gak Mas kalau Mas Rudi Donianto ini ratingnya gini paling? Sedang menonton ini. Nah, beliau dulu SMA 1 ya, jadi orang ngerti mungkin STM. Nah, ini dia lelenya. Dan terlihat sehat-sehat kawan-kawan ternyata. Terlihat cukup sehat. Saya terima telepon dulu ya Mas ya. Baru, ini baru makan.